Assalamualaikum dok. Salam, silakan duduk ibu. Terima kasih. Ya. Imunisasi nih. Oh iya. Perkenalkan saya Dr. Anur yang tugas hari ini. Kalau boleh tahu atas nama ibu siapa? Di apa nih? Ibu Andi Afwani. Ibu anaknya atas nama siapa? Di Rianisa. Irian Nisar. Tanggal berapa dia lahir? Tanggal 20 April. Tahun ini, tahun 2020. Oh, berarti umurnya baru 1 bulan lebih, Dik. Alamatnya di mana? Di Anak Banua. Oh. Jadi mau sih imunisasi. Iya dok. Bisa saya lihat buku KIA-nya dulu? Iya. Vaksin sebelumnya, imunisasi sebelumnya sudah lengkap, Dik. Iya. Setelah imunisasi ada efek samping yang terjadi kayak demam atau anaknya rewel terus. Iya. Demam. Demam, tapi berapa hari itu demam? Paling 1 hari. Oh, iya. Nggak ada Ji, dari vaksin yang sebelumnya tidak ada Ji yang alergi? Iya enggak. Ya, jadi Bu, untuk umur 1 bulan lebih ini vaksin yang akan dilakukan itu imunisasi BCG. Jadi imunisasi BCG itu untuk gunanya untuk mencegah terjadinya penyakit tuberkulosis atau TBC. Ya, nanti adiknya disuntik di lengan kanan, di lengan sebelah kanan. Nanti setelah penyuntikan mungkin ada benjolan atau ada luka yang timbul. Nanti kita itu normal Ji, begitu memang tandanya imunisasinya berhasil. Oh iya dok. Ya. Mungkin nanti ada efek samping juga kayak demam atau adiknya rewel karena sakit, tapi nanti saya kasih juga paracetamol untuk mengatasi demamnya kalau memang dia demam. Tapi kalau tidak, enggak usah nih kita kasih minum obatnya. Iya iya dok. Ya, kalau begitu saya periksa dulu adiknya, Dik. Silahkan Bu, adiknya diletakkan di sini dulu, saya periksa. Bajunya dibuka ya? Iya. Di rumah tangga ada yang lagi kena penyakit infeksi Bu, kayak flu atau gatal-gatal? Tidak ada dok. Kembali. Kalau begitu adiknya sehat Ji, jadi bisa nih dilakukan kita hukum nih anak. Lakukan cuci tangan sesuai prosedur, kemudian kenakan handscoon. Yang disuntik kaki atau tangannya dok? Lengan kanannya Ibu. Oh iya. Bisa kita buka dulu. Kita dulu biar dapat alkohol. Ibu sudah paham anak tadi. Kemudian lakukan penyuntikan. Pemberian vaksin via oral dilakukan dengan cara menekan kedua pipi bayi sehingga mulutnya sedikit terbuka, kemudian memberikan 2 tetes. Vaksin via oral. Vaksin dengan pemberian via oral, contohnya yaitu vaksin polio atau OPV. Kemudian yang kedua yaitu melalui injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular dilakukan pada otot lengan atas, ini pada otot lengan atas atau pada bagian anterolateral dari paha. Caranya itu dengan melakukan pertama untuk semua prosedur injeksi dilakukan dengan melakukan disinfeksi menggunakan kapas alkohol, kemudian melakukan injeksi
Untuk injeksi intramuskular dilakukan dengan sudut 90 derajat. Kulitnya sedikit diregangkan, kemudian dilakukan penyuntikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilakukan aspirasi. Tanda jarumnya sudah masuk di lokasi yang tepat, yaitu saat dilakukan aspirasi tidak ada darah. Artinya jarumnya tidak menembus, tidak berada pada dalam pembuluh darah. Kemudian dilakukan injeksi. Lalu tekan dengan kapas alkohol dan lepaskan jarum. Selanjutnya yaitu penyuntikan secara subkutan, dilakukan biasanya untuk vaksinasi campak, dilakukan pada lengan atas, tepatnya di musculus deltoideus, caranya yaitu dilakukan teknik asepsi setelah anaknya difiksasi dengan cara orang tuanya yang memangku. Lalu kita mengambil jarum suntik dan diarahkan dengan sudut 45 derajat. Bismillahirrahmanirrahim, ditusuk. Kemudian aspirasi, jarum yang benar, posisi jarum sudah benar jika tidak ada darah yang keluar saat aspirasi. Lalu lakukan injeksi. Kemudian ambil kapas alkohol, tekan dan lepaskan jarum. Selanjutnya yaitu penyuntikan vaksin secara intrakutan, biasanya dilakukan untuk vaksin BCG pada lengan kanan atas, yaitu pada muskulus pada lengan kanan atas. Kemudian caranya yaitu dilakukan asepsis dengan kapas alkohol, kemudian mengambil jarum, pastikan lubang jarumnya menghadap ke atas, kemudian lakukan penusukan dengan sudut 15 derajat agar jarumnya masuk tepat di bawah kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Metode penyuntikan yang benar apabila jarum terlihat tepat di bawah kulit, ini bisa digerakkan. Kemudian lakukan aspirasi dan lakukan injeksi. Untuk penyuntikan BCG biasanya akan muncul benjolan di sekitar area penyuntikan yang menandakan bahwa vaksinnya telah masuk dengan benar tepat di bawah kulit. Lalu lepaskan jarum dan untuk bekas penyuntikannya tidak boleh dipegang atau ditekan-tekan. Ini merupakan contoh video penyuntikan vaksin BCG yang benar, yaitu secara intrakutan sampai ada menggelembung di bawah kulit. Kemudian gelembung tersebut tidak boleh ditekan. Ini merupakan gambar posisi tangan dan sudut yang benar saat melakukan penyuntikan. Ibu sudah selesai ini imunisasinya, mungkin nanti ada bekas luka di sebelah kanan, di lengan kanannya, tapi itu tandanya imunisasinya sukses. Kalau misalnya ada keluhan, ibu bisa datang ke sini. Kalau adanya demam-demam sedikit, kasih minum bisa ya paracetamol. Terima kasih ya dok. Ya. Saya permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. KPSP adalah metode pemeriksaan awal untuk melihat apakah ada gangguan atau hambatan dalam perkembangan sampai anak berusia 6 tahun. Pemeriksaan ini menilai 4 sektor perkembangan, yaitu motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, dan personal sosial atau kemandirian. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan saya Dr. Anur yang bertugas hari ini. Kalau boleh tahu, ada siapa nama Ata?
siapa yang mau periksa Ibu? Ini Indri. Oh, Indri namanya. Iya. Berapa Mi umurnya Indri? Kalau bulan 10 masuk 5 tahun. Tanggal berapa? Tanggal Tanggal lahirnya? 21 Oktober 2015. Oh iya. Ada keluhan apa Indri? Tidak ada, Nak. Tidak ada dokter. Mau periksa ya? Tidak. Kalau begitu Ibu, sebelumnya sudah pernah periksa perkembangannya? Tidak. Oh, belum pernah. Iya. Jadi ini nanti saya mau lakukan pemeriksaan, itu deteksi dini kalau untuk lihat ada gangguan perkembangan atau tidak. Mungkin nanti saya tanya-tanya Ki atau saya suruh Indri lakukan beberapa hal. Iya. Kalau begitu dimulai Medi. Indri coba susun ini kubusnya. Ini apa dibikin? Pakai selimut. Kalau lapar Ki apa dibikin? Kalau capek apa dibikin? Yang ini? Yang mana lebih panjang? Kalau begini yang mana lebih panjang? Pintar. Ini coba Beb. Pintar Tiga menggambar, menulis. Ya. Coba Beneng bikin begini. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Ya, pintar. Pintarnya. Coba berdiri Ki Beneng. Berdiri dulu, Nak. Berdiri, coba. Berdiri. Berdiri. Angkat satu kaki. Nanti berdiri Ki Beneng lagi. Berdiri lagi, Nak. Berdiri, coba. Berdiri lagi. Pegang kertasnya. Coba taruh kertasnya di lantai. Taruh kertasnya Beng di atas kepala tak. Coba taruh di belakang tak. Ya, pintar. Ibu, biasanya Indri sering main sama temannya kayak main petak umpet. Nah, tahu nih main begitu? Kalau belum tahu, Nak. Belum tahu main petak umpet. Belum tahu aturannya, Di. Iya, belum tahu. Sini dulu. Kalau Indri bisa nih pakai baju sendiri? Bisa. Pintar Maki pakai baju sendiri? Enggak, kau dulu ambil Iya. bajumu. Pintar kan ambil baju. Ya. Pintar pakai baju sendiri, Di. Siapa nama panjangnya Indri? Siapa nama? Siapa nama panjang tak? Siapa namanya? Iya, Kalau pasang baju kemeja bisa Mi sendiri. iya bisa. Kalau sebut nama lengkapnya bisa Mi juga. Kalau tidak tahu, kalau bilang siapa nama lengkapnya? Kalau bilang namanya. Ya Ibu, sudah selesai nih anunya tesnya. Dari hasilnya tadi dari 10 pertanyaan ada 2 yang belum bisa, 8 yang sudah bisa. Jadi hasilnya itu
masih meragukan, artinya masih butuh stimulasi lagi, terutama di bagian bicara dan bahasanya masih perlu diajar lagi bicara, sama untuk sosialisasinya juga perlu diajak main sama temannya, perlu distimulasi lagi. Ini merupakan kuesioner yang saya gunakan, yaitu kuesioner untuk kuesioner KPSP untuk anak berusia 54 bulan. Nah, dari 10 pertanyaan, ada 2 yang jawabannya tidak, sehingga interpretasinya adalah meragukan. Maka dari itu saya mengedukasikan kepada ibu dari pasien untuk meningkatkan stimulasi dan kemudian saat usia pemeriksaan selanjutnya bisa dibawa kembali untuk dicek perkembangannya. Vaksin terakhir pada 21 Oktober 2015 dan tanggal pemeriksaan adalah tanggal 8 bulan 6 2020. Sehingga jika dihitung menggunakan rumus, maka umur pasien adalah 4 tahun 7 bulan 17 hari, atau jika dibulatkan menjadi 4 tahun 7 bulan atau 55 bulan. Alat yang digunakan dalam tes screening kali ini adalah garis panjang dan pendek, kemudian tanda tambah